Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 15. Mereka tadi membayangkan dengan hati kecut betapa akan sikap ayah dan ibu mereka kalau melihat mereka duduk mengobrol dan makan semeja dengan seorang pelacur yang menjadi kembang pelacur di kota raja. Muncullah orang yang membuat gaduh itu. Dia seorang pria yang usianya sudah mendekati 30 tahun, bermuka bopeng dan hitam, pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang yang kaya, dan rambutnya mengkilap licin terlalu banyak minyak, digelung dan diikat dengan sutera biru, tubuhnya tinggi tegap dan matanya yang besar itu terbelalak penuh kemarahan, agak merah karena dia agaknya terlalu banyak minum arak. Di belakangnya nampak dua orang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun, berpakaian seperti guru silat, dengan pedang di punggung dan sikap mereka serius dengan pandang mata yang membayangkan kesungguhan dan ketinggian hati. Semua tamu menjadi panik dan ketakutan karena mereka maklum bahwa tentu akan terjadi keributan, apalagi ketika mereka mengenal siapa adanya laki-laki bermuka hitam bopeng ini. Begitu laki-laki muka bopeng itu melihat Siang Hua yang duduk bersama tiga orang muda, dia terbelalak semakin marah dan dengan langkah lebar dia lalu menghampiri meja itu. Banyak di antara para tamu diam-diam turun dari loteng itu, akan tetapi yang bernyali lebih besar tidak turun melainkan bersembunyi di balik meja-meja sambil menonton. "Heh, pelacur busuk, perempuan hina dina. Berani engkau menolak Ji Xiao ya, tuan muda Ji, dan melarikan diri untuk pesta dengan orang-orang di sini? Engkau telah menghinaku, keparat." Si muka bopeng itu berteriak-teriak dan telunjuknya yang besar menuding ke arah muka Siang Hua yang sudah menggigil ketakutan. Sudah saya beritahu bahwa saya tidak sempat." Wanita itu coba untuk memberi alasan. "Tidak sempat melayaniku akan tetapi ada waktu untuk pesta di sini, ya? Engkau pelacur hina, perempuan rendah. Tidak tahukah engkau siapa aku? Berapa hargamu? Biar kepalamu pun sanggup aku membelinya. Coba katakan, berapa engkau disewa oleh mereka ini? Aku berani membayarmu 3 kali lipat." "Xiao ya, harap maafkan aku." Siang Hua membujuk dan memperlihatkan muka manis. "Biarlah besok saya menerima kunjungan Xiao ya." "Apa? Kau kira hanya uang saja yang dapat kuberikan? Kau kira aku tidak dapat melakukan kekerasan? Siapa berani menghalangi aku? Sekarang juga engkau harus berlutut minta ampun dan ikut bersamaku. Sekarang juga, mengerti? Kalau tidak..." Dia menghampiri sebuah meja yang telah ditinggalkan tamunya dan tangan kanannya yang besar itu diangkat lalu ditamparkan dengan kuat-kuat ke atas meja itu. Brak! Meja itu pecah dan sebuah mangkok yang masih ada kuahnya terpental, isinya muncrat dan mengenai muka si bopeng itu sendiri. Si bopeng gelagapan dan menjadi semakin marah ketika terdengar suara orang tertawa. Yang tertawa itu adalah Siang Koan Wei Hong. Orang Shiji itu mengusap mukanya yang berlepotan kuah. Matanya dikejap-kejapkan karena agak pedas terkena kuah yang mengandung merica itu. Setelah dia dapat membuka mata, dia melotot memandang kepada Siang Koan Wei Hong. "Bocah keparat? Kau berani mentertawakan aku? Hayo kau merangkak keluar kalau tidak ingin kuhancurkan kepalamu," bentak pemuda muka bopeng itu kepada Kongcu yang tampan dan yang sejak tadi tersenyum lebar itu. Aku masuk restoran ini dengan membayar, aku mengundang Siang Hua pun tidak dengan paksa. Mana bisa aku disuruh keluar dengan paksa? Siapa sih engkau ini yang bersikap begini sombong?" Tring. Orang si Siang Koan itu menyentil sebuah kawat yang kimnya dan itulah bunyi, tring, sebagai penutup kata-katanya tadi. Si muka bopeng menjadi semakin marah. "Bocah setan, apa engkau sudah buta sehingga tidak mengenal tuan besarmu?" Tring. Yang kim itu disentil kembali. "Dengar baik-baik, aku adalah Jilou Mu Kongcu. Terang. Semua orang menghormatiku, hanya engkau ini tikus kecil tak tahu diri." Cring. Karena setiap si muka bopeng yang bernama Jilou Mu itu berhenti bicara diselingi dengan bunyi terang-terang, maka terdengar lucu seperti anak wayang sedang beraksi di panggung. Hampir saja Tianxin tidak dapat menahan ketawanya, akan tetapi dia hanya tersenyum dan dia semakin merasa suka dan kagum kepada pemuda Shi Siang Koan itu. "Bocah kepar, aug.
Ketika mulut itu terbuka dan sedang memaki, tiba-tiba pemuda Shi Xiangkoan itu menggunakan sumpitnya menjepit sepotong bakso ikan yang besar dan sekali dia menggerakkan tangan, bakso yang dijepit sumpit itu meluncur dengan kecepatan luar biasa dan tahu-tahu sudah memasuki mulut Jiloumu yang sedang terbuka. Tentu saja Jiloumu gelagapan dan matanya mendelik karena bakso yang tanpa permisi menyelonong ke dalam mulutnya itu tahu-tahu telah menyangkut ke tenggorokannya. Ah! Wah! Kek! Dia kebingungan, mulutnya terbuka dan matanya mendelik. Seorang di antara dua jagoan yang mengawalnya, cepat menepuk punggungnya dengan kuat. Bluk! Dan bakso yang nakal itu meloncat keluar dan menggelinding di atas lantai. Hajar dia! Hantam dia! Jiloumu memaki-maki dan menuding-nuding, menyuruh dua orang jagoannya maju seperti seorang memerintahkan dua ekor anjing untuk menyerbu lawan. Akan tetapi baru saja dua orang jagoan silat itu maju, Xiangkoan Wei Hong sudah menggerakkan sumpitnya dengan cepat dan dua potong daging basah menyambar ke arah muka dua orang jago silat itu. Plok! Plok! Begitu cepatnya daging ini menyambar sehingga dua orang jagoan itu tidak sempat mengelak lagi, dan daging itu tepat mengenai mulut mereka, akan tetapi karena mulut mereka tidak sedang terbuka, maka potongan daging itu tidak masuk, hanya menghantam bibir dan jatuh ke atas lantai. Muka dua orang jagoan itu berlepotan kuah kecap. Hahaha, anjing-anjing peliharaan mengapa tidak suka daging? Xiangkoan Wei Hong kembali berkata sambil tertawa, kemudian melepaskan sumpitnya, tangan kanannya memainkan kawat-kawat Yang Kim sedangkan yang kiri mengambil segenggam kacang goreng. Tangan kirinya lalu melontar-lontarkan kacang goreng itu ke depan, ke arah muka Jiloumu. Plak-plak-plak. Aduh. Au, aduh. Jiloumu adalah seorang pemuda yang sebetulnya bertubuh dan bertenaga kuat, juga dia sudah mempelajari ilmu silat. Akan tetapi pada saat itu dia tidak berdaya sama sekali karena hujan kacang goreng yang tepat mengenai mukanya itu dirasakan seperti hujan batu atau peluru yang amat keras dan kuat menghantami mukanya. Dia berjingkrak-jingkrak dan menutupi kedua mata dengan tangan, dan semua gerakannya ini diiringi suara Yang Kim terang-tering sehingga nampak semakin lucu. Marahlah dua orang jagoan tukang pukul itu ketika mereka diserang dengan sepotong daging dan mereka merasa terhina dan malu sekali. Sing! Sing! Mereka mencabut pedang mereka. Melihat ini, si kasar Jiloumu juga mencabut sebatang pedangnya, pedang yang indah dan mahal penuh dengan ukiran-ukiran dan hiasan emas permata pada gagangnya. Melihat betapa tiga orang itu mencabut pedang, Han Tiong dan Tian Xin bersikap enak-enak saja, melanjutkan makan sambil kadang-kadang menghirup air teh mereka. Dua orang kakak beradik ini tadi telah melihat gerakan Xiangkoan Wei Hong dan tahulah mereka bahwa biarpun tiga orang kasar ini menggunakan pedang, tak perlu dikhawatirkan keselamatan pemuda tampan itu yang mereka tahu memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi Xianghua yang ketakutan setengah mati menjerit dan hampir pingsan. Melihat itu, Tian Xin bangkit dan menahan tubuhnya yang hampir terguling. Akan tetapi begitu ditahan oleh tangan pemuda ini, Xianghua terus merangkul dengan ketatnya, membuat Tian Xin gelagapan dan pemuda ini cepat mendudukkan Xianghua di atas bangku dan dengan halus dia melepaskan diri. Seluruh bulu di tubuhnya meremang dan dia merasa panas dingin ketika dirangkul seperti itu. Hahaha. Xiangkoan Wei Hong masih sempat tertawa menyaksikan adegan itu. Akan tetapi pada saat itu, Jiloumu telah menerjangnya bersama dua orang tukang pukulnya, pedang mereka berkilauan dan berkelebatan ketika menyerang, membuat para tamu restoran itu menjadi pucat dan ngeri karena mereka sudah membayangkan darah dan mayat. Dua orang pemuda lembah naga itu memandang dengan penuh kagum melihat betapa Xiangkoan Wei Hong tetap duduk di atas bangkunya dengan memegang masing-masing sebatang sumpit bambu di kedua tangannya. Dengan sepasang sumpit itulah dia hendak menyambut serangan tiga orang lawannya yang berpedang. Ini terlalu ceroboh, pikir Han Tiong dan diam-diam dia pun sudah siap untuk menyelamatkan pemuda itu kalau perlu. Tetapi tiba-tiba kedua batang sumpit itu dipukulkan ke atas Yang Kim dan terdengarlah bunyi terang-tering yang merdu sekali, berlagu merdu akan tetapi kedua orang pemuda lembah naga itu terkejut sekali karena mereka merasakan getaran hebat pada jantung mereka oleh bunyi kawat-kawat Yang Kim itu. Dan tiga orang kasar itu juga tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, wajah mereka pucat karena mereka diserang oleh suara itu dan pada saat itu, Xiangkoan Wei Hong sudah menggerakkan dua batang sumpitnya, menotok ke arah tangan yang memegang pedang.
Terdengar suara berkerontangan ketika 3 batang pedang itu terlepas dari tangan pemegangnya masing-masing dan jatuh ke atas lantai. Sambil masih duduk di atas bangkunya, Siang Koan Wee Hong menggerakkan kakinya, menginjak ke arah 3 batang pedang itu satu demi satu dan terdengarlah suara, krek krek krek, dan 3 batang pedang itu telah patah-patah. Melihat ini, Ji Lo Mu dan 2 orang pembantunya memandang terbelalak dan muka mereka seketika menjadi pucat. Tahulah mereka bahwa pemuda ini sama sekali bukan tandingan mereka. Akan tetapi Ji Lo Mu yang melihat bahwa di situ terdapat banyak orang, tidak mau mengalah begitu saja. Kau tunggulah saja di sini, pembalasanku akan segera datang. Tring. Terang. Siang Koan Wee Hong menjawab dengan suara yang kimia dan sekali ini terdengar suara ketawa di sana-sini. Agaknya para tamu restoran itu merasa lega dan timbul keberanian mereka melihat pemuda bopeng galak itu dapat dikalahkan. Mendengar ini, sambil mendengus Ji Lo Mu berkata kepada 2 orang pembantunya. Mari pergi. Akan tetapi baru saja dia dan 2 orang tukang pukulnya tiba di atas tangga, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Siang Koan Wee Hong sudah menghadang di depan mereka sambil tersenyum. Mengapa kalian tergesa-gesa amat? Kalau memang tergesa-gesa, biarlah aku mempercepat kepergian kalian. Tangannya bergerak cepat sekali dan dia sudah menepuk punggung Ji Lo Mu dengan perlahan, akan tetapi akibatnya, pemuda bopeng itu terpelanting dan terguling-guling ke bawah loteng melalui anak tangga itu. Dan 2 orang pembantunya juga mengalami hal yang sama. 3 orang itu bergulingan ke bawah panggung, diikuti suara ketawa para tamu yang berada di atas loteng. Sambil merangkak, 3 orang itu dengan muka pucat dan tubuh babak belur segera pergi dari restoran itu. Pemilik restoran tergopoh-gopoh naik ke atas loteng dan menangis menjatuhkan diri di depan Siang Koan Wee Hong yang duduk kembali di atas bangkunya. Ah, Siang Koan Kongcu bagaimana ini? Selamatkan kami dan restoran kami. Ai, engkau ini kenapa sih? Siang Koan Wee Hong menegurnya sambil minum arak dari cawannya. Kongcu tidak tahu, Ji Xiaoya tadi adalah putra dari Ji Qiangkun, kapten dari pasukan pengawal istana. Wah, celaka, tentu restoran ini akan diobrak-abrik, akan dibakar. Aku tidak takut. Benar, Kongcu tidak takut, akan tetapi bagaimana dengan kami? Kami tentu akan dihukum, dibunuh, tolonglah, Kongcu. Dia putra kapten pasukan pengawal apakah? Pasukan Kimiwi, pasukan pengawal baju emas, atau pasukan Gilim Kun, pasukan pengawal pribadi kaisar. Bukan, akan tetapi pasukan istana bagian luar. Yang dipimpin oleh Panglima Giam? Benar, Kongcu. Jangan khawatir. Panglima Giam itu sahabatku, dan aku akan menanti di sini sampai ayah si kerbau dungu itu datang. Bangkitlah, dan suguhkan arak dan daging kepada semua tamu yang berada di loteng ini, atas namaku yang akan membayarnya. Hayo saudara-saudara, kita berpesta sebagai rasa terima kasihku atas bantuan moral saudara-saudara, katanya dengan ramah kepada semua tamu dan belasan orang itu menyambutnya dengan sorak gembira. Siang Hua, mari bernyanyilah. Siang Koan Wee Hong mengajak pelacur cantik itu. Akan tetapi ternyata wanita itu masih pucat sekali dan tubuhnya masih gemetar, mana mungkin dia dapat bernyanyi? Tentu suaranya akan menggigil pula. Sementara itu Siang Koan Wee Hong sudah memainkan Yang Kimnya dengan jari-jari tangan yang gapah sekali dan terdengarlah nyanyian Yang Kim yang merdu. Diam-diam Tianxin merasa kagum sekali dan dia merasa menyesal mengapa dia tidak membawa sulingnya, tentu dia akan meniup sulingnya untuk mengimbangi bunyi Yang Kim itu. Hayo, Siang Hua, apakah kau masih takut? Pemuda itu membujuk, akan tetapi wanita itu masih belum sadar kembali dan masih ketakutan. Hahaha, penakut. Lihat, 2 orang saudara muda ini tenang-tenang saja. Sungguh luar biasa mereka ini, patut dipuji dengan nyanyian. Dan sambil terus memainkan Yang Kimnya, tiba-tiba pemuda itu sudah menyanyikan lagu yang dibuatnya pada saat itu juga. 2 anak burung baru keluar dari sarang. Mereka masih belum berpengalaman dan muda belia. Namun demikian tenang dan gagah perkasa. Pasti bukan anak burung biasa belaka. Setidaknya tentu anak burung Garuda. Han Tiong dan Tianxin terkejut dan juga kagum. Pemuda yang bernama Siang Koan Wee Hong ini tampan dan kaya,
royal dan pandai bergaul, memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi mengagumkan, dan kini ternyata amat pandai menggubah nyanyian seketika dan langsung menyanyikannya, dan nyanyian itu terisi pujian bagi mereka berdua, namun sekaligus seperti telah mengenal rahasia mereka. Benar-benar seorang yang amat lihai dan karenanya amat berbahaya. Akan tetapi Tianxin yang sejak tadi memang sudah kagum sekali, mendengar nyanyian ini, timbul kegembiraan hatinya. Dia sendiri adalah seorang pemuda yang suka sekali akan seni suara, bahkan dia pun merupakan seorang yang amat berbakat dan ahli membuat sajak, maka dia merasa digerakkan dan didorong oleh sikap yang menggembirakan dari Siang Koan Wihong itu. Bagaikan tak sadar dia lalu menjawab nyanyian itu dengan nyanyiannya, nyanyian sederhana saja sehingga mudah diikuti oleh suara Yang Kim, akan tetapi suaranya terdengar nyaring dan merdu, juga gagah, tidak kalah bagusnya dari suara Siang Koan Wihong tadi. Lemah lembut, ramah dan baik budi. Sebagai sahabat yang menarik hati. Dengan sumpit menyuguhkan hidangan. Berarti dengan sumpit pandai membela diri. Dengan Yan Kim pandai menghibur hati. Membuat sajak dan bernyanyi memuji. Sungguh seorang pendekar yang pantas dihargai. Sepasang mata Siang Koan Wihong terbelalak dan dia bertepuk tangan memuji, lalu menuangkan arak dari guci ke dalam cawannya. Sungguh hebat, Tian Lote. Sungguh hebat. Aku terima kalah. Dan dia pun minum arak secawan itu. Sementara itu, melihat sikap mereka, Siang Hua sudah pulih kembali keberaniannya dan tak lama kemudian bernyanyilah wanita ini, diiringi suara Yang Kim dan memang benarlah keterangan Siang Koan Wihong tadi. Wanita ini selain cantik manis, juga memiliki suara nyanyian yang merdu sekali. Suasana di loteng restoran itu menjadi gembira karena para tamu yang diberi hadiah suguhan arak dan daging gratis itu, kini disuguhi nyanyian merdu lagi. Sudah pada bertepuk tangan, mengiringi irama nyanyian karena mereka pun sudah mulai mabuk. Hanya Han Tiong yang nampak tenang dan serius, sungguh pun kegembiraan itu juga membuat wajahnya yang tampan membayangkan kejujuran dan kebaikan hati itu berseri. Namun, pandang matanya terhadap Siang Koan Wihong kadang-kadang amat tajam penuh selidik dan dia pun merasa gembira melihat Tianxin mengetuk-ngetukkan sumpit pada meja untuk mengikuti irama lagu yang dinyanyikan oleh Siang Hua dengan indah sekali. Dia tahu bahwa agaknya adik angkatnya itu menemukan dunianya, karena belum pernah dia melihat adiknya segembira itu, sungguh pun adiknya itu pun, seperti juga dia, hanya minum sebanyak 2 cawan arak saja dan sama sekali tidak mabuk seperti para tamu di loteng itu, juga seperti Siang Koan Wihong yang agaknya juga sudah mabuk. Sampai kurang lebih 2 jam mereka bersenang-senang dan para pelayan restoran sibuk menambahkan daging dan arak yang terus diminta. Tiba-tiba para pelayan berlarian dan para tamu yang duduk di tepi loteng dan menjenguk ke bawah menjadi pucat. Biarpun sebagian besar dari mereka itu sudah mabuk, akan tetapi melihat orang-orang berpakaian seragam dan naik kuda mengurung restoran itu, mereka tahu apa yang akan terjadi. Celaka, restoran itu dikurung pasukan. Wah, kita semua akan ditangkap. Mungkin dibunuh. Dituduh pemberontak. Siang Koan Wihong mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, suaranya nyaring dan tenang. Saudara-saudara semua, duduklah di tempat masing-masing dan jangan bergerak, jangan panik. Serahkan semua kepada aku orang Shi Siang Koan, karena akulah yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau ada di antara saudara yang sampai tewas dalam peristiwa ini, aku akan menebusnya dengan 1000 tael perak yang akan kuserahkan kepada keluarganya. Siang Hua, bernyanyilah lagi. Aku tidak sanggup Kongcu. Siang Hua menggeleng kepala dan mukanya sudah pucat lagi. Telinganya dipasang baik-baik mendengarkan derap kaki kuda dan ringkik mereka di bawah loteng. Siang Koan tuaku, biarlah aku yang bernyanyi. Tiba-tiba Tianxin berkata. Bagus. Siang Koan Wihong memuji dan Tianxin segera bernyanyi, nyanyian gembira. Kaisar dan para pembesar berpesta pora. Dalam kemewahan gedung istana. Siapa berani mengganggunya? Kita rakyat biasa. Dengan hidangan seadanya. Bergembira ria apa salahnya? Tahu-tahunya dikepung pasukan. Tentara yang katanya pelindung rakyat jelata. Haya. Baru selesai dia bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara gaduh banyak kaki naik ke tangga dan muncullah seorang komandan pasukan yang berusia 50 tahun lebih, bersikap galak, bertubuh tinggi kurus dengan pakaian indah mengkilap.
Diikuti oleh belasan orang pasukan pengawal yang kesemuanya memakai pakaian seragam dan masing-masing memegang sebatang pedang mengkilap di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. "Jangan bergerak semua yang berada di loteng," komandan itu membentak dengan suara terlatih sehingga terdengar mengandung wibawa. "Siapakah di antara kalian yang telah berani memukul Ji Xiaoya?" Sepasang mata komandan itu dengan tajam menyapu ruangan, jelas kemarahan hebat membayang di wajahnya yang kurus. Sunyi di tempat itu setelah pertanyaan ini. Sunyi yang menegangkan dan Xiang Hua mulai tak dapat menahan isaknya yang ditahan-tahan. Dengan tenang Xiang Koan Wei Hong bangkit dari tempat duduknya, dan melangkah ke depan menghadapi kapten pasukan itu sambil menjawab. "Akulah orangnya." Komandan itu memandang kepada pemuda itu seolah-olah pandang mata seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. Tangan kanannya sudah meraba gagang pedangnya dan kini anak buahnya sudah maju, siap membantu komandan mereka kalau diperintahkan. Engkaukah Ji Qianbu, Kapten Ji, yang memimpin pasukan ini? Lihat baik-baik, Qianbu, lupakah engkau kepadaku? Bukankah seminggu yang lalu engkau juga hadir ketika Giam Chiangkun menjamuku sebagai tamunya? Aku datang dari Taigoan, lupakah engkau? Sementara mata yang tadinya marah itu makin terbelalak dan wajah itu berubah agak pucat setelah dia teringat lagi dan tangan yang sudah meraba pedang itu menjadi lemas dan tergantung di sisi. Kemudian dia menjura. Kiranya Xiang Koan Kongcu. Maaf, akan tetapi mengapa Kongcu? Putramu yang tak tahu diri, Qianbu. Semua orang di sini menjadi saksi. Putramu yang datang membikin kacau dan menggangguku, menyerangku. Terpaksa aku menghajarnya. Suara pemuda itu kini penuh wibawa dan keren. Tiba-tiba wajah yang tadinya marah itu kini berubah menjadi penuh kekhawatiran dan kedukaan, dan suara yang tadinya keren memerintah itu kini berubah penuh permohonan. Xiang Koan Kongcu, harap suka mengasihani kami, Kongcu tolonglah putra kami itu. Kalau aku tidak mengampuni mereka, apakah kau kira mereka itu sekarang masih hidup? Kata Xiang Koan Wei Hong dengan sikap yang membayangkan ketinggian hati dan memandang rendah kepada kapten itu. Kongcu, sudah kuperiksakan tabib istana, katanya tidak ada harapan keracunan hebat. Tolonglah, Kongcu, kami hanya mempunyai seorang putra saja. Xiang Koan Wei Hong menggerakkan hidungnya dengan sikap menghina. Kalau sudah tahu putranya hanya seorang, kenapa tidak dididik sebaiknya menjadi orang yang berguna? Dia membentak. Perwira itu menjura dan mengangguk-angguk, mengucapkan kata-kata yang maksudnya mohon pertolongan. Xiang Koan Wei Hong mengangguk. Baiklah. Dia lalu merogoh saku jubahnya, melemparkan kantong berisi uang yang nyaring bunyinya ke atas meja. Xiang Hua, kau bayar semua hidangan, dan sisanya untukmu. Wanita itu mengambil kantung uang dan menjura. Terima kasih, Kongcu. Katanya dengan suara merdu. Jiwie Lote, kuharap akan dapat bertemu lagi dengan kalian. Sungguh aku merasa gembira sekali dapat berkenalan dengan kalian. Tian Lote, engkau sungguh hebat. Dalam hal bernyanyi dan bersajak, aku mengaku kalah. Sampai jumpa pula. Dia lalu melangkah turun dari loteng dengan sikap dan lagak sembarangan, sambil mengangguk dengan senyum ke kanan kiri kepada orang-orang yang memandangnya dengan penuh kagum. Yang Kim itu dipanggulnya seperti seorang prajurit memanggul tombak, dan jari tangan kirinya yang memanggul itu mempermainkan kawat-kawat Yang Kim sehingga terdengar bunyi terang-tering nyaring. Tak lama kemudian terdengar bunyi derap kaki kuda dari tempat itu ketika perwira dan pasukannya itu mengiringkan Xiang Koan Wei Hong yang juga diberi seekor kuda pilihan. Barulah sekarang para tamu berisik membicarakan pribadi pemuda yang amat hebat itu dan dari pembicaraan-pembicaraan ini tahulah Han Tiong dan Tian Xin bahwa Xiang Koan Wei Hong memang seorang pemuda yang kaya raya dan memiliki hubungan yang erat sekali dengan para pembesar tingkat tinggi di kota raja. Oleh karena itu, tentu saja seorang perwira berpangkat Qianbu sama sekali tidak berani menentangnya, karena komandan tertinggi pasukan itu, yaitu atasan dari Ji Qianbu sendiri adalah sahabat baik pemuda itu bahkan seminggu yang lalu Ji Qianbu melihat sendiri betapa atasannya menjamu pemuda itu dengan penuh kehormatan. Xiang Hua membayar semua harga hidangan dan sisa uang itu dibawanya pulang, diantar oleh 2 orang pelayannya dengan naik kereta. Han Tiong mengajak adiknya meninggalkan restoran dan di sepanjang perjalanan, Tian Xin memuji-muji pemuda itu. Bukan main. Sungguh membuat aku kagum sekali. Orang Shi Xiang Koan itu benar-benar hebat, seorang pendekar tulen yang patut dikagumi.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Memang dia hebat, Sinte, kaya raya, pengaruhnya besar, ilmu silatnya lihai dan dia pandai main yang kim, pandai bersajak dan bernyanyi. Akan tetapi sayang, hatinya kejam bukan main. Tianxin menoleh kepada kakaknya dengan pandang mata heran. Kejam? Justru sebaliknya. Dia baik sekali, ramah dan suka menolong. Itulah, adikku. Suka akan sesuatu atau tidak suka akan sesuatu secara berlebihan membuat kita kehilangan kewaspadaan. Kalau engkau menyukai seseorang secara berlebihan, yang nampak dari orang itu hanya baiknya saja. Sebaliknya kalau engkau membenci orang secara berlebihan, yang nampak darinya hanya buruknya saja. Sebaliknya, kalau kita bebas dari ikatan suka dan tidak suka, barulah kita dapat memandang dengan penuh kewaspadaan. Tidak tahulah engkau betapa dia tadi memberi pukulan-pukulan maut kepada 3 orang itu? Tepukan-tepukan yang membuat 3 orang itu jatuh ke bawah tangga adalah pukulan yang akan membunuh 3 orang itu. Tidakkah perbuatan itu ganas dan kejam sekali? Tianxin mencoba membantahnya. Tapi, mereka bertiga itu adalah orang-orang jahat yang menggunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Si Bopeng itu sombong sekali, dan 2 orang yang lain adalah kaki tangannya, mereka jahat, sudah layak dipukul. Dan layak dibunuh pula. Tianxin tidak menjawab. Dia memang benci sekali kepada mereka bertiga yang sombong dan sewenang-wenang itu, akan tetapi tidak ada terdapat dalam pikirannya untuk membunuh mereka. Betapapun juga, dia tetap membela. Tiongko, hendaknya engkau bersikap adil. Coba andai kata saudara Siangkoan itu tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, apakah bukan dia yang sudah menggeletak tanpa nyawa, menjadi korban keganasan orang Shiji itu? Kalau memang terjadi demikian, tentu kita turun tangan melindunginya. Dan andai kata terjadi dia dibunuh oleh mereka, tentu bukan dia yang kukatakan kejam, melainkan orang Shiji dan 2 temannya. Tapi dia hanya membela diri, Tiongko. Kau melihat jelas bahwa pukulan maut itu dilakukan bukan untuk membela diri. Dia dengan mudah dapat mengalahkan mereka bertiga tanpa harus menurunkan tangan maut. Adikku, betapapun juga, kita harus berusaha menyelamatkan nyawa orang itu. Mereka terkena pukulan sinkang yang kuat, dan agaknya kita masih akan dapat menolong mereka. Kita coba saja. Kita menolong orang jahat itu? Bukan, adikku. Kita bukan menolong orang-orang jahat, bukan membantu orang-orang jahat, melainkan mencoba untuk menolong orang-orang yang diancam maut. Marilah. Terpaksa Tianxin mengikuti kakaknya dan setelah bertanya-tanya, dengan mudah mereka dapat menemukan rumah gedung dari Ji Qianbu, perwira pengawal istana itu. Teringat bahwa tadi orang Shi Xiangkoan juga diajak pergi oleh Ji Qianbu ke tempat ini, dan kini nampak banyak pengawal dengan kuda mereka menanti di depan gedung. Han Tiong lalu mengajak adiknya mengambil jalan memutar, lalu menggunakan ilmu kepandaian mereka untuk meloncati pagar tembok, memasuki taman dan dengan loncatan-loncatan tanpa menimbulkan suara mereka telah naik ke atas wuungan rumah dan mengintai ke dalam dari atas genteng. Mereka melihat Siangkoan Wei Hong duduk berhadapan dengan Ji Qianbu di dalam ruangan yang luas dan di situ terdapat 3 buah dipan di mana rebah terlentang 3 orang yang tadi membikin ribut di restoran. Wajah mereka pucat agak kehijauan dan ketiganya mengeluh lirih dan bergerak lemah. Kenapa begini lama? Terdengar Siangkoan Wei Hong bertanya, suaranya mengandung ketidaksabaran. Perwira itu bangkit dan menjura, dengan gugup. Harap Kongcu bersabar, tentu Kongcu maklum betapa sulitnya bagi kami untuk mengumpulkan uang 50 tael emas dengan pangkat dan gaji kecil seperti saya. Sabarlah karena tentu istri saya sedang mencari pinjaman ke sana-sini. Hahaha, Ji Qianbu, tak perlu lagi engkau bersandiwara di depanku. Siapa yang tidak mengetahui keadaan para pembesar di kota raja? Gajimu boleh jadi memang kecil dan tidak seberapa, seperti gaji para pembesar lainnya, bahkan pembesar tinggi sekalipun berapa sih gajinya. Akan tetapi lihat gedung-gedung kalian, lihat isi rumah kalian, lihat isi gudang kekayaan kalian. Kalau hanya mengandalkan gaji kalian, biar kalian bekerja sampai 7 turunan sekalipun tidak mungkin dapat mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Lalu dari mana? Hahaha, semua orang pun sudah tahu, hanya kalian saja orang-orang tolol yang mengira bahwa tidak ada orang tahu. Sudahlah, cepat sediakan jumlah yang kuminta, itu masih terlalu murah untuk mengganti 3 nyawa. Kalau tidak, aku akan pergi,
Karena aku masih mempunyai banyak urusan. Baiklah, baiklah. Ji Qianbu lalu bertepuk tangan dan ketika seorang pengawal masuk, dia berbisik. Cepat, minta kepada Hu Jin untuk cepat datang membawa uang itu. Siang Koan Wei Hong sudah mengentrang-ngentrang Yang Kim-nya, sikapnya acuh tak acuh dan kepada pemuda ini, Ji Qianbu menjura dan bertanya. Yakinkah benar Kongcu bahwa Kongcu akan dapat menyembuhkan anakku? Cering. Bunyi kawat paling kecil dari Yang Kim itu demikian nyaringnya sehingga Ji Qianbu terkejut dan melangkah mundur. Aku yang memukul, tentu saja aku dapat menyembuhkan. Tak lama kemudian muncullah seorang nyonya setengah tua tergopoh-gopoh membawa bungkusan uang kain kuning. Ji Qianbu mengambil bungkusan ini dari tangan istrinya dan menyerahkannya kepada Siang Koan Wei Hong. Pemuda itu menerimanya, sambil tersenyum dia membuka kantung dan melihat isinya yang ternyata uang-uang emas, potongan-potongan besar yang berkilauan. Dia menimang-nimang dengan tangan seperti hendak memeriksa beratnya, kemudian memasukkan kantung itu ke dalam saku jubahnya yang lebar. Setelah itu dia berkata, "Buka baju mereka." Ji Qianbu memanggil pengawal dan dia bersama dua orang pengawal lalu membuka baju Jilo Umu dan dua orang tukang pukulnya. Ketika tubuh mereka dibalikan, di punggung mereka nampak cap tangan menghitam, jelas sekali seperti dilukis dengan tinta. Itulah bekas tangan Siang Koan Wei Hong ketika menepuk punggung mereka satu demi satu itu. Siang Koan Wei Hong menghadapi mereka, lalu dengan cepat jari-jari tangannya menotok beberapa jalan darah di sekitar punggung, kemudian dia menempelkan telapak tangan kirinya ke punggung yang terluka. Tak lama kemudian, nampak asap atau uap mengepul dari punggung yang ditempeli telapak tangan itu, seolah-olah dibakar. Jilo Umu mengeluh dan mengerang kesakitan, dihardik oleh Siang Koan Wei Hong. "Pengecut, diamlah. Masa menderita nyeri sedikit saja sudah merengek-cengeng?" Dibentak seperti itu, si muka Bopeng terdiam dan menahan nyeri sampai mukanya penuh keringat. Tak lama kemudian Siang Koan Wei Hong melepaskan tangannya dan ternyata tanda hitam itu telah lenyap. "Kau telan ini, sehari sekali, 3 hari berturut-turut," katanya sambil menyerahkan 3 butir pel hitam kepada Jilo Umu yang menerimanya dan kini pemuda muka Bopeng itu sudah mampu duduk dan menghaturkan terima kasih. Dengan sikap tak acuh Siang Koan Wei Hong mengobati pula dua orang tukang pukul itu. Mereka tidak berani mengeluh walaupun jelas bahwa mereka menderita nyeri hebat. Akhirnya mereka pun disembuhkan dan masing-masing diberi 3 butir pel hitam. "Nah, aku pergi sekarang. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi putramu agar lain kali jangan bersikap sembarangan dan sewenang-wenang." Setelah berkata demikian, diantar oleh Ji Qianbu yang membungkuk-bungkuk dan berkali-kali menyatakan terima kasih, pemuda itu memanggul Yang Kim-nya dan keluar dari gedung itu. Dia menolak ketika diberi kuda dan melangkah ke jalan raya lalu berjalan seenaknya pergi dari situ. Sejak tadi, Han Tiong dan Tian Xin melihat semua peristiwa itu dan diam-diam Tian Xin merasa terkejut sekali. Melihat betapa Siang Koan Wei Hong yang dikaguminya itu memeras minta uang emas sebelum mau mengobati Ji Kongcu dan dua orang tukang pukulnya. Segera setelah Siang Koan Wei Hong pergi, mereka pun diam-diam meloncat turun dari atas genteng melalui bagian belakang gedung dan pergi dari tempat itu. 50 tail emas. Han Tiong bersungut-sungut. Tian Xin maklum bahwa kakaknya mencela perbuatan Siang Koan Wei Hong. Akan tetapi sejak tadi memang ada dua hal yang bertentangan berada dalam benaknya. Yang pertama dia sendiri juga mencela perbuatan pemuda tampan itu yang melakukan pemerasan, akan tetapi di lain pihak dia pun merasa geli dan kagum karena perbuatan itu dapat diartikan sebagai hukuman terhadap pembesar itu yang seperti hampir semua pembesar di zaman itu, merupakan koruptor-koruptor besar yang memeras keringat rakyat dan harta milik negara. Akan tetapi, uang itu adalah uang hasil korupsi pembesar itu, Tiongko. Sudah layak kalau orang macam Ji Qianbu itu dihukum seperti itu. Han Tiong menoleh dan memandang kepada adiknya dengan alis berkerut. "Sinte, apakah dengan kata-kata itu hendak kau maksudkan bahwa engkau membenarkan perbuatan orang si Siang Koan itu?" "Tidak, Koko. Dia melakukan pemerasan dan itu sama saja dengan perampokan akan tetapi aku setuju kalau orang-orang seperti keluarga Ji itu diberi hajaran agar mereka itu dapat sadar dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik." Lega rasa hati Han Tiong mendengar jawaban adiknya itu. Di kota raja ini banyak terdapat orang pandai, tepat seperti yang diceritakan ayah. Baru orang si Siang Koan itu saja sudah memiliki kepandaian begitu hebat, belum lagi tokoh-tokoh tuanya. Maka kita harus hati-hati, Sinte,
sedapat mungkin jangan sampai terlibat dengan mereka seperti yang telah terjadi tadi. Mereka melanjutkan perjalanan ke losmen di mana mereka menyewa kamar. Betapapun juga, orang Shisiangkoan itu amat menarik hati, dan aku ingin sekali mendapat kesempatan untuk mencoba kepandaian silatnya. Kurasa dia itu merupakan lawan yang cukup tangguh. Lihat saja suara yang kimnya. Kalau dia mau, dia dapat menyerang lawan dengan suara yang kimnya, itu saja sudah membuktikan bahwa dia memiliki kaikang yang kuat. Dan ketika dia meloncat dan menghadang 3 orang itu jelas nampak kelihatan ginkangnya, kemudian ketika dia mengobati mereka itu dia mampu menggunakan sinkang untuk membakar racun pukulannya sendiri. Dia seorang lawan tangguh sekali. Justru karena itulah aku ingin sekali mencobanya, Tiongko, akan tetapi sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Ketika mereka tiba di depan losmen, bukan pengurus atau pelayan losmen yang menyambut mereka di depan pintu, melainkan Siangkoan Wihong. Sambil tersenyum ramah pemuda tampan itu berdiri menyambut mereka sambil menjura. Selamat malam, sahabat-sahabatku yang baik. Kata pemuda itu dan terpaksa 2 orang kakak beradik ini membalas penghormatan orang dan diam-diam merasa heran bagaimana orang itu dapat mengetahui tempat mereka bermalam. Kini setelah mereka berdiri berhadap-hadapan dengan Siangkoan Wihong, nampaklah betapa pemuda itu bertubuh agak jangkung, lebih tinggi daripada mereka berdua. Siangkoan tuaku, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa kami bermalam di losmen ini? Tanya Tianxin, tak dapat menyembunyikan rasa gembiranya bertemu dengan orang ini. Hahaha. Deretan gigi yang teratur bagus itu berkilat ketika dia tertawa dan sinar lampu depan losmen menimpanya. Sudah kukatakan bahwa di kota raja ini aku mempunyai banyak sekali kenalan, maka apa sukarnya mencari tahu di mana kalian bermalam? Saudara Siangkoan Wihong, sesungguhnya keperluan apakah yang membuat Anda bersusah payah datang ke sini dan menanti kami berdua? Han Tiong bertanya, sikapnya terbuka dan ramah, akan tetapi dari pandang matanya memancarkan cahaya yang membuat Siangkoan Wihong merasa gugup. Siangkoan Wihong menutupi kegugupannya dengan senyumnya yang manis. Setelah mendengar bahwa kalian tinggal di sini, aku cepat-cepat datang ke sini untuk menawarkan kamar dalam rumahku kepada kalian. Sebagai sahabat-sahabatku yang amat baik, tidak semestinya kalau Anda berdua tinggal di tempat ini. Marilah, Jiwie Lote, mari ikut bersamaku, aku mengundang Jiwie untuk tinggal di rumahku selama Jiwie berada di kota raja. Dengan mengembangkan lengannya orang Shisiangkoan itu berkata sambil tersenyum. Sikapnya ramah dan menyenangkan sekali sehingga Tianxin sudah menoleh ke arah kakaknya dan memandang kakaknya dengan sinar mata penuh persetujuan menerima undangan itu. Akan tetapi Han Tiong sambil tersenyum berkata dan menjura. Banyak terima kasih atas segala kebaikan Lo Heng, kakak. Akan tetapi kami tidak berani banyak mengganggu. Kami akan merasa lebih leluasa bermalam di kamar losmen ini daripada di rumah Siangkoan Lo Heng, oleh karena itu harap Lo Heng tidak kecewa dan tidak menganggap kami kurang terima. Sesungguhnya kami merasa tidak enak sekali untuk menerima banyak kebaikan darimu. Tidak, Siangkoan Lo Heng, kami akan bermalam di sini saja dan sekali lagi terima kasih. Di bawah sinar lampu losmen itu, Siangkoan Wihong menatap wajah Tianxin dengan mata bersinar-sinar. Dia melihat betapa Tianxin melirik ke arah kakaknya dan menunduk, maka tahulah dia bahwa sang adik angkat itu amat tunduk kepada sang kakak angkat. Dia pun tersenyum. Dari sinar matanya, dia maklum bahwa orang seperti Han Tiong yang memiliki sinar mata seperti naga itu adalah orang yang berhati teguh dan sekali mengeluarkan kata-kata sudah pasti tidak akan mudah dibelokkan lagi. Maka dia pun tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan membujuk seorang pemuda seperti Han Tiong dan dia pun menjura. Baiklah, kalau Jiwie tidak mau tinggal di rumahku, harap Jiwie berjanji untuk sekali-kali singgah di rumahku sebelum meninggalkan kota raja. Toko dan rumah ayah berada di sebelah kanan pasar, di seberang jembatan Ayam Putih. Asal Jiwie menanyakan rumah Shisiangkoan setiap orang pun di sana akan dapat menunjukkan di mana adanya rumah kami. Han Tiong merasa bahwa dia keterlaluan kalau menolak undangan singgah ini, maka dia pun menjura dan berkata, baiklah, Siangkoan Lo Heng, kami berjanji akan singgah sebelum kami melanjutkan perjalanan ke selatan. Mudah-mudahan kami tidak terlalu mengganggu. Hahaha, Cia Lote terlalu sungkan. Nah, sampai jumpa. Orang itu lalu pergi memanggul yang kimnya, berjalan melenggang seenaknya, diikuti pandang mata 2 orang pemuda lembah naga itu.
Mereka memasuki kamar dan masih berkesan tentang pertemuan dengan Siang Koan Wee Hong yang tidak disangka-sangkanya itu. Orang itu sungguh aneh, dan mencurigakan sekali, kata Han Tiong. Aku girang dapat bertemu dengan dia dan kita sudah berjanji hendak singgah. Koko, kalau kita singgah di rumahnya, kesempatan itu akan kupergunakan untuk mengajaknya mencoba ilmu silat. Tidak, Sinte. Jangan kau lakukan hal itu. Ketahuilah bahwa orang seperti dia itu tentu amat terkenal di tempat ini, apalagi kita tahu bahwa dia mempunyai kenalan banyak pembesar-pembesar istana. Kalau engkau sampai mengadu ilmu dengan dia, sudah tentu engkau akan berusaha untuk menang dan sekali engkau menang darinya, apa kau kira kita dapat lagi menyimpan rahasia kita? Tentu semua di kota raja akan tahu dan akan sukarlah menyimpan rahasia bahwa kita datang dari lembah naga, apalagi kalau sampai diketahui bahwa engkau Shi Cheng. Aku tidak takut, kata Tianxin penasaran. Shi-nya sama dengan Shi Kaisar. Dan dia tidak takut ditangkap atau dibunuh seperti yang terjadi pada ayahnya. Dia akan melakukan perlawanan. Siapa bilang engkau takut adikku? Akan tetapi kita harus bersikap cerdik dan tidak sembarangan menuruti nafsu. Apa sih perlunya mencoba orang seperti dia itu? Ingat, kita pergi merantau ini untuk meluaskan pengetahuan, bukan untuk memancing terjadinya keributan, dan kukira engkau tidak akan suka untuk membuat pusing dan susah kepadaku, bukan? Ditanya demikian, Tianxin memegang lengan kakaknya. Ah, tentu saja tidak, Tiongko. Apa kau kira aku sudah gila ingin menyusahkanmu? Maafkan aku, biarlah ku cabut lagi keinginanku untuk mencoba Siang Koan Wee Hong kalau memang engkau tidak menyetujuinya. Aku hanya akan melakukan sesuatu dengan persetujuanmu, Tiongko, dan kau tentu tahu akan hal ini. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.